Beberapa oknum polisi arogan melakukan razia seenaknya. Tanpa mereka sadari, salah satu pengemudi yang mereka hentikan ternyata adalah seorang perwira polisi hingga akhirnya. Seperti biasa, mudik memang jadi ritual tahunan yang ditunggu jutaan perantau di seluruh Indonesia, termasuk oleh perwira polisi ini. Setelah bertahun-tahun disibukkan oleh kerasnya kehidupan ibu kota, akhirnya Aditya bisa kembali pulang ke kampung halaman di Jawa Tengah. Mobilnya melaju meninggalkan hiruk-pikuk kota, memasuki jalan tol yang mulai dipadati kendaraan pemudik. Sepanjang perjalanan, suasana khas mudik terasa. Bus-bus penuh sesak, sepeda motor berjejer, semuanya berburu waktu demi bisa sampai ke rumah dan bersilaturahmi. Di tengah perjalanan, Vira, istri Aditya, membuka bekal yang sudah disiapkan dari rumah. "Mas, kita sarapan dulu, yuk," katanya sambil menyodorkan roti dan susu. Aditya tersenyum, menerima tawaran istrinya. Sambil menyantap sarapan sederhana itu di dalam mobil yang terparkir di pinggir rest area, pikirannya melayang. Perjalanan kali ini terasa berbeda. Biasanya, ia mudik dengan status resmi, dikawal petugas, atau menggunakan fasilitas kepolisian. Tapi kali ini, ia memilih menjadi rakyat biasa, menikmati suasana mudik seperti orang kebanyakan. Beberapa kilometer menjelang perbatasan kabupaten, kendaraan di depannya mulai melambat. Di kejauhan, tampak beberapa orang berseragam polisi berdiri di pinggir jalan. Tapi anehnya, mereka tidak memakai perlengkapan standar operasi resmi. Beberapa pengendara yang baru saja diperiksa tampak gelisah. Bisik-bisik terdengar, ada yang berkata bahwa petugas itu bukan polisi yang biasa mereka lihat. Suasana jadi canggung. Kebanyakan pengendara memilih menunduk, enggan bersoal panjang. Musik dari radio mobil Aditya masih mengalun pelan ketika seorang pria berseragam polisi menghampiri mobilnya. "Selamat siang, Pak," sapa petugas itu, tapi nadanya terlalu santai dan diselingi senyuman sinis. Tanpa basa-basi, ia langsung menyodorkan tangan. "Serahin surat-surat kendaraan sama SIM kamu," ucapnya. Aditya langsung tahu, ini bukan razia resmi. Nada bicaranya jauh dari profesionalisme yang seharusnya. Ia tak pakai perlengkapan lengkap. Tak ada tanda-tanda operasi sah di lokasi itu. Aditya memasang wajah datar, namun matanya menajam. Ia merasa ada yang tak beres di situ. Kesalahannya, mereka pikir urusan sudah beres. Oknum-oknum itu masih melakukan hal yang sama ke pengendara lain, menakut-nakuti dengan alasan yang gak jelas, lalu meminta uang damai supaya masalah dianggap selesai di tempat. Beberapa pengendara yang gak mau ribut akhirnya menyerahkan sejumlah uang dengan pasrah, hanya agar bisa melanjutkan perjalanan mudik mereka. Di kursi sebelah Aditya, Vira mulai gelisah. "Mas, ini jelas banget aneh," bisiknya pelan. "Aku tahu ini gak beres." Sementara itu, polisi di depan mobil Aditya mulai kehilangan kesabaran. "Jadi gimana? Mau bayar atau mau kita tahan di sini lama-lama?" ancamnya, nada suara meninggi, tanpa lagi menyembunyikan niat. Beberapa pengendara lain memilih menyelesaikan masalah dengan uang. Tapi Aditya tetap tenang. Alih-alih tunduk, dia minta prosedur resmi. Permintaan itu bikin si polisi kelihatan mulai nggak nyaman. Seorang petugas lain yang tampaknya jadi pemimpin kelompok ini akhirnya mendekat. Badannya lebih kurus, tapi sorot matanya sinis, penuh percaya diri. "Udah biasa, Pak. Emang begini aturannya di sini," katanya sambil menyilangkan tangan di dada. Aditya tetap nggak menunjukkan rasa takut. Tatapannya lurus ke mata petugas itu, lalu dia tersenyum tipis. "Baik. Kalau begitu, saya ingin bicara langsung dengan atasan Bapak. Siapa komandan operasi di sini? Biar saya hubungi sekarang," ucapnya santai, sambil mengeluarkan ponsel dari saku celana. Sekejap, wajah para polisi itu berubah. Kaget, jelas tak menyangka pria yang mereka hadapi ini ternyata punya koneksi ke atasan. Mereka mulai gelisah, saling melirik seakan memberi isyarat harus berbuat apa. Tapi tetap mencoba bertahan dengan kesombongan. "Ini prosedur biasa, Pak. Semua pengendara juga kami periksa," kilas salah satu, nadanya mulai terdengar dipaksakan. Aditya tahu, saat itu juga, para oknum ini sebenarnya sedang bermain di dalam perangkap yang mereka ciptakan sendiri. Dan sebentar lagi, mereka akan menghadapi konsekuensinya. Ketegangan makin terasa. Polisi-polisi yang tadi sok arogan kini mulai memperlihatkan keraguan di wajah mereka. Tanda-tanda kegelisahan mulai terlihat. Beberapa dari mereka saling melirik, seolah menunggu instruksi dari senior mereka. Tapi polisi besar yang pertama kali menghentikan Aditya masih berusaha menjaga sikap kasar. "Udahlah, Bang, kalau nggak mau ribet,
kasih aja uang rokoknya. Cuma 100.000 doang, masa segitu aja nggak mau? Katanya dengan nada sedikit lebih lembut, berusaha membuat Aditya menyerah. Tapi Aditi tetap tenang. Ia masukkan kembali ponselnya ke dalam saku, lalu tersenyum tipis. Kalau memang saya melanggar, saya siap ditilang sesuai prosedur. Tapi kalau ini cuma soal uang rokok, kayaknya kita perlu ngobrol lebih serius, ucapnya sambil menatap langsung ke mata polisi itu. Vira, yang sedari tadi diam di kursi sebelah, mulai terlihat cemas. Tangannya menggenggam erat sabuk pengaman di pangkuannya. Dia tahu, suaminya itu polisi yang sangat menjunjung tinggi integritas. Kalau Aditi sudah bicara seperti itu, berarti dia nggak akan mundur. Polisi berbadan besar itu mulai kehilangan kesabaran. Wah, sok-sokan banget nih orang. Udah banyak yang bayar, kenapa kamu ribet sendiri? Katanya, nadanya mulai terdengar mengancam. Aditya menghela napas pelan dan melirik sekilas ke arah deretan mobil lain di belakangnya. Beberapa pengendara yang sudah melewati pos itu tampak menggeleng-gelengkan kepala, mungkin kesal karena harus membayar sesuatu yang seharusnya nggak perlu. Tapi kebanyakan memilih diam, takut perjalanannya malah jadi susah. Seorang polisi yang lebih kurus dan tampaknya punya posisi lebih tinggi akhirnya maju ke depan rekannya. Pak, boleh saya lihat surat tugas dan siapa yang bertanggung jawab atas operasi ini? Tanya Aditi. Wajah para oknum itu langsung berubah. Salah satu dari mereka tanpa sadar melirik ke arah pos kecil tempat mereka berteduh, seolah berharap ada sesuatu yang bisa dijadikan alasan. Tapi Aditi tahu pasti, nggak ada surat tugas resmi di sana, karena razia ini jelas ilegal. Polisi kurus itu mencoba mengendalikan situasi. Nggak usah banyak tanya, ini prosedur biasa. Kerja sama aja, ya. Kalau nggak, ikut ke kantor sekalian, katanya. Nada suaranya mulai meninggi tapi terdengar ragu. Si polisi besar menoleh tajam ke arah rekannya. Jangan-jangan orang ini penakut, bentaknya. Tapi Aditi bisa melihat jelas tanda-tanda kepanikan di wajah mereka. Mereka mulai sadar kalau mereka sudah menghadang orang yang salah. Sementara itu, kendaraan di belakang mulai membunyikan klakson. Suara klakson bersahut-sahutan, tanda para pemudik sudah tak sabar ingin segera melanjutkan perjalanan mereka. Aditya menyeringai tipis. Dia bisa merasakan para oknum itu mulai kehilangan kendali atas situasi. Tinggal satu langkah lagi, dan mereka bakal jatuh ke dalam perangkap yang mereka buat sendiri. Ketegangan di pos razia ilegal itu makin memuncak. Para polisi mulai menunjukkan tanda-tanda gugup, meskipun masih berusaha mempertahankan sikap arogan. Para pengemudi di belakang mulai resah. Beberapa menurunkan kaca jendela untuk melihat lebih jelas apa yang terjadi. Sementara itu, Aditya tetap duduk tenang di balik kemudi, tapi sorot matanya tajam, mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Dari pengalamannya sebagai aparat, Aditi tahu, orang bersalah pasti menunjukkan tanda-tanda gugup saat merasa terpojok. Si polisi besar masih bersikeras, walaupun nadanya mulai goyah. Udahlah, Mas, saya malas debat. Bayar aja biar cepat selesai, katanya, kali ini lebih seperti permohonan daripada ancaman. Aditya menghela napas panjang. Dia sudah memberi mereka cukup waktu untuk sadar, tapi sepertinya para oknum ini tetap memaksa. Akhirnya Aditi memutuskan mengakhiri drama itu. Dengan santai, dia buka dompetnya dan mengeluarkan sebuah kartu identitas berwarna biru tua, lalu mengangkatnya setinggi wajah supaya semua polisi di depannya bisa lihat jelas. Kartu identitas polisi saya. Komisaris Polisi Aditya, bertugas di Jakarta, ucapnya tegas, penuh wibawa. Sekarang, siapa yang mau nilang saya? Seketika suasana berubah drastis. Wajah para polisi itu pucat, seolah darah mereka menghilang. Tubuh mereka refleks mundur selangkah. Sarah, si polisi kurus yang tadi sok licik, menelan ludah keras-keras. Maaf, Pak. Gumam salah satu dari mereka dengan suara bergetar. Aditya menatap mereka tajam tanpa ekspresi. Jadi ini yang kalian lakukan? Menuduh pengemudi tanpa alasan, memeras di jalanan, dan mencoreng nama institusi? Ini razia ilegal. Vira, yang sejak tadi duduk diam di samping Aditi, merasa dadanya lega, meskipun wajahnya masih tegang. Aditi tidak membuang waktu. Tidak ada tempat untuk maling berseragam, ucapnya dingin. Lalu ia menekan tombol di ponselnya dan menelepon seseorang. Halo, Komandan. Saya butuh tim provos di titik ini, sekarang juga. Ada beberapa oknum yang harus diproses. Begitu kalimat itu keluar, wajah para polisi itu makin pucat pasi. Kata-kata mereka mulai terbata-bata, tubuh gemetar. Mereka sadar, karir dan nama mereka bisa berakhir malam itu juga.
Suasana di pos razia ilegal itu sekarang benar-benar berbeda. Kalau sebelumnya para oknum polisi itu percaya diri dan sombong, kini yang tersisa hanya ketakutan dan kepanikan. Polisi bertubuh besar yang tadi paling berani minta uang rokok, sekarang sudah keringatan, melirik ke kanan dan kiri, mencari jalan keluar dari situasi yang makin menakutkan. Sementara itu, polisi kurus yang tadi sok licik mulai menggigit bibir, matanya terus mengawasi jalan, seolah berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkan mereka. Di tengah ketegangan itu, salah satu polisi yang dari tadi diam akhirnya angkat bicara. "Udah, Pak, sudahlah," katanya pelan. Aditi menyeringai dingin. "Oh, jadi kalian masih mau saling lindungin? Masih tutup-tutupi siapa atasan yang nyuruh kalian pungli di sini? Baik, nanti saya cari tahu sendiri," ucapnya tenang. Sementara itu, kendaraan-kendaraan di belakang mulai membunyikan klakson lebih keras. Beberapa pengendara yang sudah lama tertahan memilih turun dari mobil dan motor, ingin melihat langsung apa yang terjadi. Vira yang duduk di kursi penumpang mulai khawatir. Dia menggenggam erat sabuk pengamannya sambil berbisik pelan. "Mas, kayaknya kita udah mulai jadi pusat perhatian." Seorang polisi kurus memohon dengan suara bergetar. "Pak, tolong, kami nggak ada niat jahat. Kami cuma butuh tambahan buat lebaran," katanya. Aditi menatapnya dingin. "Apa kalian nggak punya hati? Kalian tega minta-minta di jalan ke orang-orang yang lagi berjuang pulang ke kampung halaman? Demi rakyat yang lagi mudik," katanya. "Keluarga kalian itu tanggung jawab kalian. Tapi cara kalian? Ini salah. Dan sekarang kalian harus tanggung akibatnya," ucapnya tegas. Polisi kurus itu makin pucat. "Kami janji, Pak, nggak akan ngulang lagi," bisiknya. Tiba-tiba, salah satu oknum polisi yang paling muda langsung lari ke arah semak-semak di pinggir jalan. "Mau kemana kamu?" bentak Aditi. Tapi sebelum polisi muda itu benar-benar bisa kabur, suara sirene keras terdengar. Dari kejauhan, 3 mobil patroli polisi melaju kencang dengan lampu rotator menyala terang. Mobil-mobil itu berhenti di dekat pos razia, membuat ketegangan di udara makin pekat. Beberapa anggota tim provos yang berpakaian dinas lengkap turun dengan langkah tenang tapi penuh wibawa. Suasana di pos razia ilegal itu langsung berubah drastis. Polisi muda yang tadi sempat ingin kabur kini terdiam di tengah jalan, sementara seorang anggota provos menatap mereka tajam. "Kami sudah cukup tahu apa yang kalian lakukan di sini," katanya tegas. "Kalian telah melakukan pungutan liar dan menyalahgunakan wewenang. Dan kalian akan bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Penyalahgunaan kewenangan sebagai aparat kepolisian adalah pelanggaran serius." Beberapa anggota tim provos segera memeriksa barang bukti di pos razia itu, termasuk uang yang mereka sita dari pengendara yang sebelumnya dipaksa membayar. Dengan cekatan, mereka mengumpulkan bukti, mencatat nama-nama oknum polisi yang terlibat, dan memeriksa kelengkapan pos tersebut. Polisi besar dan polisi kurus yang tadinya begitu arogan kini hanya bisa menundukkan kepala. Wajah mereka jelas menunjukkan rasa takut dan penyesalan. Aditya memilih untuk tidak terlalu ikut campur dalam proses selanjutnya. Dia tahu semua ini akan ditangani sesuai prosedur resmi, tanpa keberpihakan. Tim provos memastikan bahwa tindakan tegas akan diambil, dan pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan di kantor. Para pengendara yang terlibat dalam razia ilegal itu pun akan mendapat pengembalian uang yang sempat dipaksa dibayar. Suasana di jalan perlahan kembali tenang. Kendaraan-kendaraan yang sempat tertahan mulai melaju, meski para pengendara masih tak bisa menyembunyikan rasa jengkel atas apa yang baru saja mereka alami. Sebagian besar dari mereka mengangguk atau melambaikan tangan ke arah Aditya sebagai tanda terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah semuanya selesai, Aditya dan Vira kembali masuk ke dalam mobil, melanjutkan perjalanan menuju kampung halaman. Jalanan yang tadinya macet kini mulai lancar. Aditya merasakan ketenangan yang perlahan datang, setelah perjuangannya menegakkan keadilan di jalanan itu. Di dalam hati, Aditya tahu, ini baru permulaan. Masih banyak oknum-oknum serupa di luar sana yang menyalahgunakan wewenangnya, menindas rakyat yang tak bersalah. Tapi setidaknya, hari ini dia berhasil sedikit mengubah keadaan. Aditya menoleh ke arah Vira yang kini tersenyum lega di sampingnya. Ia membalas dengan senyum kecil, lalu mengarahkan pandangan ke jalanan kosong yang mengarah ke rumah mereka. Dalam benaknya, Aditya yakin, langkah kecilnya malam ini akan berdampak lebih besar dari sekadar membongkar sebuah razia ilegal. Dunia kepolisian perlahan akan mulai berubah, seperti yang selalu dia harapkan. Tidak ada tempat untuk oknum yang hanya mementingkan keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepercayaan publik. Beberapa minggu setelah kejadian razia ilegal itu, nama Aditya mulai ramai diperbincangkan di kalangan rekan-rekannya di kepolisian.
Bukan hanya karena keberaniannya melawan oknum di lapangan, tapi juga karena sikap tegas dan ketulusannya menjaga integritas. Tindakannya telah menginspirasi banyak orang untuk mulai berani bicara tentang pelanggaran yang terjadi di sekitar mereka. Keadilan memang tidak selalu datang dengan cara mudah. Tapi keberanian untuk menegakkan kebenaran selalu menjadi langkah awal yang penting. Keberanian Aditya di kantor juga mendapatkan apresiasi. Meski masih ada sebagian orang yang ragu dan takut angkat suara soal oknum-oknum di dalam sistem, tidak sedikit pula yang mulai mengambil langkah serupa. Tim Provos pun melanjutkan penyelidikan terhadap oknum-oknum lain yang mungkin masih melakukan tindakan serupa di daerah berbeda. Sementara itu, bagi Aditya dan Vira, hidup mereka kembali ke rutinitas sehari-hari. Meski begitu, rasa damai dan kepuasan batin tak bisa mereka sembunyikan. Aditya tahu, meskipun perubahan besar butuh waktu, langkah kecil yang mereka ambil hari itu bisa berdampak besar di kemudian hari. Saat malam tiba, saat mereka duduk bersama di teras rumah, Aditya berkata pelan pada Vira, "Aku tahu apa yang kita hadapi nggak mudah, tapi aku yakin, kalau kita semua diam, siapa yang akan bicara untuk kebenaran? Kadang kita memang harus ambil risiko yang nyata." Vira tersenyum, menggenggam tangan suaminya, menyadari bahwa perjuangan mereka belum selesai. Untuk memperbaiki sistem yang sudah ternodai, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Dekatkan hati, jaga komitmen, tambah Aditya.